Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Herianto SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukamanah 02 yang sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif. Shalawat serta salam kita curahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di yaumil akhir nanti menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Guru yang berbahagia, di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kita buka dulu. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun. Kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta. Saya mohon berdiri untuk menyanyikannya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan untuk kembali. Kita mendengarkan sambutan dari kepala sekolah dibawakan oleh Bapak Herianto SPDI. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa mu'ala, wa
wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat pada Bapak serta Ibu Guru SD Sukamana 02, yang terhormat Bapak Ustaz dan PU yang sama-sama hadir di tempat ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka penjabaran diseminasi budaya positif ya. Alhamdulillah, dan saya akan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di acara ini. Salawat serta salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita diberikan tuntunan ke dalam ajaran-ajaran kebaikan. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan dan bisa mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam acara kegiatan CGP ya, calon guru penggerak. Nah, ini dimana calon guru penggerak ini cikal bakal nantinya pemimpin, cikal bakal pemimpin nanti sebagai pembuka jalan ke depan ya, untuk menaiki tangga-tangga berikutnya yang lebih tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu semua yang belum ikut CGP usahakan Bapak Ibu mendaftarkan diri untuk ikut dalam program CGP, karena ini saya lihat banyak sekali manfaatnya, baik buat Bapak Ibu pribadi maupun buat sekolah ya. Bapak Ibu dapat menambah ilmu pengetahuan, menambah sangat banyak tambahan, dan untuk sekolah juga akan lebih positif lagi ya. Kenapa saya bilang lebih positif lagi? Karena ibu punya wawasan bertambah, pasti dalam pengajaran di sekolah juga akan bertambah lebih baik lagi, gitu ya. Saya berharap sekali lagi Bapak Ibu mumpung masih ada kesempatan untuk ikut dalam CGP, tolong memang sudah siap, silakan Bapak Ibu, saya siap dukung sepenuhnya. Saya kira sambutan saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan dan bisa mengambil manfaatnya. Untuk selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Abdul Tajudin, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji serta syukur mari seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat, hidayah serta nikmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya,
hingga kepada kita yang insya Allah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Herianto SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu staf tata usaha SDN Sukamana 02 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izinnya kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, salah satu modul yang saya pelajari pada program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Ya, ini bukan berarti saya menggurui ya, karena Bapak Ibu banyak yang lebih senior dan pemahamannya jauh daripada saya. Namun kita sebagai guru harus selalu berkolaborasi atau bekerja sama dan sharing ya, berbagi tentang pemahaman yang kita dapatkan pada pembelajaran sebelumnya, khususnya pembelajaran yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mungkin ketika kita mendengar kata budaya positif ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, seperti apa sih budaya positif di sekolah? Nah ini perkenalan dulu ya. Ya, perkenalkan saya Luka Judin ya, dari SD Sukamana 02, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Walaupun mungkin semuanya sudah sangat atau saling mengenal, karena kita sudah lama bersama ya. Kurang lebih mungkin saya di sini hampir sekitar 17 tahun. Ya, ada yang lebih ya, ada ibu yang lebih senior lagi. Ya. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan tentang budaya positif yang lebih jauh lagi, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin ya yang baru pernah lihat ya, kalau Bumia mungkin yang pernah TGP pernah melihat dan materinya juga sudah diberikan. Nah di sini ada 3 pertanyaan. Pernyataannya, jelasnya ini pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Ada yang setuju? Tidak. Tidak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, di antara Bapak Ibu mungkin kan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dari ketiga pernyataan ini. Mungkin perwakilannya ada yang mau menyatakan pendapatnya, dipersilakan. Mengapa Bapak Ibu setuju atau mengapa Bapak Ibu tidak setuju? Silakan Bu Mia untuk pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena dengan hukuman anak-anak itu tidak selamanya dia merasa lebih baik gitu. Ada juga dengan kita memberikan hukuman, anak itu mempunyai dendam atau sakit hati yang mungkin dendam itu akan terbawa sampai dia tua nanti gitu kan. Jadi dia merasa mungkin juga dia merasa dipermalukan dengan diberikannya hukuman yang diberikan oleh guru. Menurut saya seperti itu.
aja gitu ya alasannya. Terus yang meningkatkan motivasi ya, penghargaan itu juga saya tidak setuju karena bagi siswa yang tidak mendapatkan tidak mendapat penghargaan. Enggak, maksudnya bagi siswa yang tidak mempunyai prestasi gitu kan, dia akan merasa minder dengan sendirinya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tidak semua penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mia atas jawaban atau tanggapan dari pernyataan ini. Bahwasannya Bu Mia di sini tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, salah satunya ini bisa menyakitkan dan hukuman itu biasanya akan terbawa ya sampai anak itu menjadi dewasa. Jadi akan terbesit terus bahwa saya pernah dihukum misalnya oleh seorang guru dan itu akan membekas ya. Kemudian terkait dengan penghargaan, misalnya kita mempunyai siswa 30 siswa, di antara 30 siswa itu misalnya yang memiliki prestasi hanya 10, sedangkan yang 20 itu tidak memiliki prestasi. Tentunya ketika yang 10 itu kita berikan hadiah atau penghargaan, maka yang sisanya tadi yang 20 itu akan merasa minder, dia merasa malu dan merasa tidak dihargai. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya akan kita paparkan di slide selanjutnya. Ya, terima kasih. Kita next. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi dalam modul budaya positif ada 6 poin ya. Tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam restitusi terkait dengan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Oke, berdiri dulu ya sebelum kita lanjut ke materi ya. Kita bernyanyi dulu.
Ya, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ini nanti bisa berpasangan ya. Satu orang nanti ada yang mengepalkan tangan, yang satu membuka kepalan tangannya. Jadi di dalam kepalan tangan ini dimisalkan adalah ada benda yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Bagaimana caranya Bapak Ibu mempertahankan benda yang Bapak Ibu miliki tersebut. Jadi nanti teman yang satunya mencoba untuk membukanya, membuka kepalan tangan Bapak Ibu semua. Ya, apakah ya apa nanti yang akan terjadi? Ini bisa kita simulasikan sekarang. Boleh kita coba? Boleh. Oke. Silakan siapa yang mengepal dan siapa yang nanti membuka kepalanya. Ya. Ya, berarti yang mengepal nanti harus bisa mempertahankan dan nanti akan ada pertanyaan. Iya. Ada hadiah. Oke. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Dicoba. Ya, satunya mengepal, satunya membuka. Saya yang ambil ya. Nah, ini tentang perubahan paradigma ya, tentang disiplin positif. Berpasangan ya, apa ya? Ya Allah, ini mah keras banget. Mas, isinya. Lihat segepok. Ya, nanti perwakilannya untuk mempresentasikannya ya. Dia mah Apa sakit yang banget. terjadi? Iya. Gimana ya? Jadi satu orang juga bukan kepalanya berat ya. Dan yang satu orang lagi coba sekarang saya pengen tahu nih perasaan ibu yang tadi tangannya dikepal seperti apa? Perasaannya mempertahankan supaya tidak bisa dibuka. Nah, mempertahankan agar tidak bisa dibuka. Terus Bu Epi tadi pas saat membuka gimana perasaannya? Keras banget Pak, susah bukanya. Satunya kan bisa dirayu bagaimana? Bisa dirayu. Nah, di sini kita kan belajar tentang paradigma baru ya, perubahan paradigma terkait dengan disiplin positif. Nah, di sini ada teori kontrol atau teori pilihan atau biasa disebut juga dengan ilusi kontrol. Nah, jadi bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah ilusi. Ya, kenapa? Kenapa bisa dikatakan ilusi? Karena yang bisa mengontrol hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ilusi kalau guru itu bisa mengontrol siswa ya, atau mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu pun ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi sebenarnya ini semuanya adalah ilusi menurut teori pilihan atau teori kontrol ya, berdasarkan perubahan paradigma. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Seperti tadi ketika Bu Mia mengepalkan tangannya untuk mempertahankan barang yang ia miliki, sekuat tenaga, kalau dia bertahan pasti tidak akan bisa. Walaupun Bu Epi misalnya bawa apa ya, dengan merayu, dengan membujuk tidak akan terbuka karena memang yang mengontrolnya ya diri kita sendiri bukan orang lain. Ya begitu juga dengan murid kita. Ya jadi ilusi kalau kita bisa mengontrol murid. Nah, di sini kan nanti yang akan kita pelajari terkait dengan budaya positif. Ya. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Yang biasa kita lakukan itu yang di sebelah sini Pak ya, stimulus respon. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu biasanya Bu, kamu harus ikutin apa kata Bapak, apa cara Bapak atau cara Ibu, harus kita ikuti. Tapi sebenarnya ya ini tidak bisa begitu saja ya. Dalam teori kontrol dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang
Jadi setiap manusia, setiap anak itu memiliki pandangan yang berbeda. Ya, terutama guru-guru juga di antara kita memiliki pandangan atau versinya yang berbeda dalam menanggapi sebuah permasalahan misalnya. Yang kedua, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain. Ya, mengontrol. Sedangkan kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, setiap yang dilakukan anak atau setiap yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Ya. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain yang di stimulus respon. Sedangkan kalau di teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang berat. Ya, biasanya kita bujuk terus ya. Kemudian kalau di teori kontrolnya itu kita melakukan kolaborasi. Ya. Dan model berpikirnya menang kalah kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu menang-menang. Ya. Modelnya kita menang. Tidak ada yang kalah. Ya, semuanya sama-sama menang. Karena nanti ya ini yang kita budayakan. Nah, lebih jelas tentang disiplin positif. Ini bisa kita perhatikan pada memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menghilangkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengajak. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga
juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dan Oke, dari tayangan video tadi ya terkait dengan disiplin positif ya, kira-kira ada yang mau menanggapi tentang disiplin positif yang dimaksud? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini apa makna disiplin? Ya, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Ya, ini seorang ahli ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu disiplin ya. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap kita pasti memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Nah, tujuan-tujuan ini memiliki nilai yang bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Besser pada teori kontrolnya tahun 1984. Kemudian menurut Diane Gossen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, makanya kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana visi sekolah harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, ini yang kita harapkan semua dalam tujuan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, next kita ke topik yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, di sini Bapak Ibu diperhatikan ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
ini termasuk kepada motivasi eksternal. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini dorongannya dari luar, jadi motivasinya dari luar. Misalnya ketika anak ya takut dihukum, ya ketika tidak mengerjakan PR. Nah ini motivasinya baru motivasi ini, karena takut dihukum sehingga dia PR-nya dikerjakan. Ya, jadi motivasinya masih motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang kedua, motivasinya adalah berharap mendapatkan sesuatu, ya, imbalan atau penghargaan atau hadiah. Misalnya anak ketika disuruh maju mengerjakan soal, anak itu mau maju ketika hanya dikasih hadiah, ya. Ketika nggak ada hadiah nggak mau. Nah, jadi ini motivasi anak masih ada pada tahap motivasi eksternal, ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Begitu juga mungkin kita sebagai guru, ya, motivasinya mungkin baru sampai di motivasi nomor 2, ya. Misalnya ketika ada pimpinan, ya rajin semua, misalnya ya, mengajarnya rajin, ya. Ketika ada pimpinan, karena ingin dihargai, dihormati, dibangga-banggakan. Tapi ketika misalnya pimpinan tidak hadir, ya, seperti itu, ya. Ya. Atau mungkin contoh yang lain, ya, karena mau ada penilaian, ya, mau ada supervisi dari dinas, ya, baru ya kerjain. Ketika nggak ada pemeriksaan, ya, biasa aja, ya. Ini motivasinya hanya eksternal, ya. Nah, yang harus kita bangun adalah motivasi yang ketiga, ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu haruslah dibangun dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Karena inilah tujuan disiplin positif. Jadi ada kepala sekolah atau tidak ada kepala sekolah, seorang guru tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi bukan hanya karena ingin dilihat kepala sekolah kita bagus-bagusin, ya, PP yang nggak ada kita ada-adain, ya, alat peraga yang nggak ada kita ada-adain, ya, ya. Tapi yang harus kita lakukan bahwa kita seorang guru haruslah menjadi seorang yang digugu dan ditiru, ya. Salah satunya melalui disiplin positif yang nanti akan berkembang menjadi budaya positif. Nah, ada yang tahu ini Bapak Ibu? Ini Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang sekarang ya filosofinya, pemikirannya kita terapkan dalam kurikulum sekolah, ya, kita yang kita kenal sekarang dengan kurikulum merdeka, ya. Kalau sebelumnya berarti kita belum merdeka, ya. Sekarang kita sudah merdeka, mari kita laksanakan kurikulum yang sudah ada sebagai buah pemikiran dari Bapak Pendidikan kita. Tentunya dengan pemikiran-pemikiran beliau, jika kita lakukan dengan maksimal, ya, dengan tujuan motivasi yang ketiga tadi, insya Allah semua dapat berjalan dengan baik. Jadi tidak ada istilah ganti pemerintahan atau ganti menteri, ganti kurikulum, ya. Namun memang kita, ya, harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Nah, di sini ya Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu namanya merdeka. Ya.
sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta petunjuk. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan bisa merusak hubungan. Ya. Jadi beberapa poin dari pertanyaan pemantik tadi ini sudah mulai terjawab. Ya. Jadi dengan penghargaan itu sebenarnya tidak efektif, Bapak Ibu. Ya. Walaupun mungkin ya sesekali ya tidak masalah, tapi tidak keseringan. Kalau misalnya sering, kita biasakan misalnya ketika anak bisa menjawab soal, kita berikan hadiah. Semangat anak. Tetapi ketika kita tidak memberi hadiah, anak malas. Ya. Nah, di sini nanti ada pembiasaan, ya, pembiasaan positif yang memang harus kita terapkan sebagai seorang guru. Ya. Nah, dihukum oleh penghargaan di sini. Ada penghargaan bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik tadi ya. Nah, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita berikan, yaitu bisa pengakuan secara khusus atau pribadi, bisa juga ke semua murid, dan beri pengakuan itu secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ya, jadi misalnya cukup misalnya diberi bintang atau kita berikan dengan kata-kata positif. Ya, wah kamu hebat sudah bisa mengerjakan soal ini. Wah luar biasa, seperti itu. Ya, dan itu kita fokusnya pada prosesnya. Ya, walaupun mungkin nanti ada jawabannya yang salah, tapi dia sudah berani maju ke depan. Nah ini poin, ya poin buat anak. Dan kita memberikan pengakuan secara konsisten. Dan yang, ya, tidak hanya fokus ke satu orang, ya, tapi ke semua murid secara bergantian diberikan apresiasi. Ya. Ya ini ya. Nah, tugas nih, ya, Bapak Ibu, kira-kira dari beberapa pernyataan ini termasuk hukuman kan atau konsekuensi? Jika mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, oke, kita simpan jawaban Bapak Ibu semua. Ya, termasuk hukuman kan atau konsekuensi. Oke, kita lihat. Next ya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi yang konsekuensi itu ada 3. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Yang sisanya adalah hukuman. Ya. Apa sih penjelasannya? Nanti kita lihat. Nah ini, apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan, sakit biasanya. Hukuman biasanya fisik ya, ada yang fisik, ada juga dengan non fisik. Di video
video pertama tadi sudah diputar ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, di video tentang disiplin positif. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama. Ya, kalau hukuman biasanya sifatnya adalah satu arah. Ya. Hanya dari pihak guru. Ya, misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, ya, guru langsung memberikan hukuman berupa misalnya membersihkan WC atau membersihkan halaman sekolah. Sedangkan kalau konsekuensi itu ya bersifatnya dua arah, jadi sudah disepakati sebelumnya, ya, disepakati oleh guru dan siswa. Nanti akan kita lanjut di materi berikutnya. Kalau hukuman, ya, anak membenci kedisiplinan. Ya. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman biasanya dipaksa, ya. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan, ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman cenderung marah-marah, ya, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi adalah kehilangan anak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, jadi sifatnya hanya sementara. Sedangkan pada hukuman biasanya berjangka waktunya lama, efeknya lama. Ya. Nah, tadi kita ketahui bahwa hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Apa sih restitusi? Yang mungkin Bapak Ibu untuk restitusi ini ada yang sudah melaksanakan, ada juga yang mungkin belum. Baik nanti tahapannya sudah lengkap ataupun belum lengkap. Ya, mungkin di antara kita sudah melaksanakan ini sebenarnya. Cuma istilahnya saja yang kita belum tahu, ya. Ya, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kaitannya dengan penyelesaian masalah. Jadi setiap ada masalah ini bisa kita lakukan restitusi, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya. Tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut dosen. Ya, ini ya. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas gagal, ya, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini masuk kepada identitas sukses, ya. Ini bisa di saja. Kita next. Nah, ini ada 9 cirinya. Ya, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi, ya. Jadi fokusnya adalah mencari solusi, memecahkan masalahnya, bukan dicari masalah-masalahnya. Buat itu tidak, ya. Ini kita ke keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, tentunya kita di sekolah ini harus bisa membuat sebuah keyakinan
dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini awalnya adalah kesepakatan kelas dulu yang kita buat di kelas antara guru dan murid, membuat kesepakatan bersama tentang tata tertib atau aturan yang ada di dalam kelas. Misalnya datang tepat waktu, ya, tidak berisik saat jam pelajaran atau tidak mengobrol saat jam pelajaran, menghargai teman, ya, seperti itu. Itu dibuat bersama, jadi dua arah. Ya, kalau aturan kan biasanya hanya pihak pimpinan atau pihak guru yang membuat. Tapi kalau kesepakatan kelas itu disepakati bersama oleh guru dan siswa. Dari kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Ya, implementasinya adalah keyakinan. Misalnya tadi datang tepat waktu, berarti masuknya keyakinannya disiplin. Ya, ada rasa tanggung jawab anak di situ. Nah, ini ya, dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas akan menjadi sebuah keyakinan kelas dan akan menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya akan menjadi sebuah budaya yang positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita, ya. Nah, ini kemarin saya salah satu saja. Membuat kesepakatan bersama tentang aturan-aturan atau tata tertib yang ada di dalam kelas kita sendiri. Nah, ini salah satu contohnya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Apa yang warna putih atau yang warna hijau yang merupakan keyakinan kelas? Ini sama-sama tulisannya di situ, kesepakatan kelas. Yang sudah menjadi sebuah keyakinan kira-kira yang warna hijau atau yang warna putih? Yang putih. Hijau ya, bloknya ya, blok warnanya. Sebelah kanan saya atau yang di sebelah kiri saya? Mana yang menurut Bapak Ibu merupakan keyakinan kelas? Yang sudah menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu berarti kan sudah disepakati. Berarti ya? Yang putih. Ya? Putih. Yang Oh, yang putih. putih. Iya. Ya. Sudah disepakati. Yang menjadi sebuah keyakinan adalah yang berwarna putih atau yang ada di sebelah kiri saya, berarti sini ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, ini keyakinannya. Berarti saling menyayangi ya. Kemudian kami murid semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, itu adalah keyakinan kelas. Next. Nah, ini ya. Ini peraturannya. Kira-kira bentuk keyakinan kelasnya apa? Apakah merupakan tanggung jawab, disiplin, keamanan, keselamatan?
Kemudian dilarang melakukan kekerasan terkait keselamatan, dilarang menggunakan narkoba terkait dengan kesehatan, menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, menggunakan masker tujuan untuk kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor itu untuk keselamatan ataupun keamanan. Oke, kita speaking kembali. Ayo Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas semangat ini masih sekolah. Oke, kita lanjut yang keempat, topik 2.4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin untuk tiga slide berikutnya ini lebih singkat ya. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah penguasaan. Ya ini ya, kebutuhan bertahan hidup atau survive, ya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Oke, kita lanjut saja. Berikutnya
dimiliki anak. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga kekuasaan. Yang berikutnya, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang berikutnya kesenangan. Ini bisa dibaca saja ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan bertakwa. Berikutnya, nah ini juga. Yang kelima itu tentang 5 posisi kontrol seorang guru ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi yang kedua. Nah, ilustrasi kasus yang sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada termak. Posisi yang ketiga. Naren! Posisi 3, Bu ya. Selamat pagi, Bu. Sampai posisi kontrol. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa tas
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol yang keempat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi kelima. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu tadi ilustrasi kasus Naren ya. Naren dengan ibunya di sekolah, bahwa Naren terlambat 20 menit datang ke sekolah. Nah, kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang mana? Apakah yang pertama tadi penghukum atau pemberi rasa bersalah sebagai teman, atau mungkin manajer? Nah, kira-kira Bapak Ibu posisinya ada di mana? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah. Ya. Mungkin rata-rata. Kalau digitu mah anak SD mah nggak apa-apa. Anak SD. Gimana? Teman. Anak SD mah teman. Ya. Ada yang mungkin sebagai posisi teman, ya, pemantau. Kalau manajer mungkin masih. Tergantung manajer mah perlu kaku bukan anak SD. Oh, mantap. Nah, ini ya. Dari kelima posisi kontrol yang tadi sudah kita tonton pada tayangan kemarin, ya, kita jelaskan sedikit. Untuk penghukum, bahwa seseorang
negatif ya. Berikutnya yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Dan yang terakhir, nah ini posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer adalah posisi yang paling ideal yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru ya. Jadi kita ketika sudah mengetahui materi ini tentang budaya positif, janganlah lagi kita menjadi seorang pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman ya. Minimal berarti kita ada di posisinya sebagai minimalnya pemantau ya, minimal. Maksimalnya berarti tingkatan akhir adalah kita harus menjadi seorang manajer ya. Bukan hanya di perusahaan, tapi kita harus bisa manajerial murid kita sendiri ya, dan diri sendiri tentunya. Oke, berikutnya ini kita next ke materi terakhir, materi penutup tentang segitiga restitusi ya, materi ke-6. Nah ini ya, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi atas tindakan kesalahan atau validitas kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas artinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif ya, terhadap dirinya sendiri. Dan nanti ini ada videonya. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Validasi kebutuhan atau di sini validasi tindakan yang salah. Ya, kesalahannya tadi adalah terlambat ya, kemarin ya. Yang poin ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan, bahwa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, tadi di poin posisi manajer di sini ya. Nah, ini salah satu yang sudah saya lakukan adalah restitusi ya pada siswa di kelas 6A. Ini ketiga playernya sering dicontoh sama teman sekelas ya. Validasi tindakan. Ada alasannya ya. Sebagai posisi manajer ya, posisi ideal seorang guru ya, ketika mendapati anak kita melakukan sebuah kesalahan atau melanggar keyakinan kelas ya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya, benar. Itu salah satu penerapan segitiga restitusi ya dalam menyelesaikan sebuah masalah murid kita di kelas. Ini yang saya lakukan dengan siswa saya, bahwasanya kasusnya ini adalah PR-nya itu selalu dicontek sama teman sebelahnya ya, sehingga akhirnya ini marah ya.
fungsi guru untuk bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi ya. Nah ini akhir kita dari akhir ya, disiplin positif, teori kontrol dan pilihan William Besser. Ini bisa dibaca kembali. Tadi ini adalah materi-materi yang sudah kita bahas dan ini kita sudah memasuki di akhir ya. Jadi cek di yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian makna disiplin di situ belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini nanti kaitannya dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Yang akhirnya nanti akan timbul nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan dalam keyakinan kelas. Ya, kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Kemudian ada 5 posisi kontrol tadi yang sudah kita pelajari dan ada videonya juga. Di sini berarti idealnya kita harus menjadi seorang manajer. Kemudian penerapan segitiga restitusi ya, yang terakhir tadi kebutuhan dasar manusia juga tadi sudah kita bahas ya. Nah, kita sudah masuk tahap refleksi ya. Ini berarti sudah di bagian akhir. Hal apa ya? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kemudian peran Among seperti apa yang telah kita lakukan dan sistem saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti ini? Ya, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan berupa refleksi kegiatan kita pada hari ini sebelum nanti saya tutup? Silakan. Atau langsung? Ada yang mau berefleksi? Kira-kira setelah ini kita mau jadi apa? Setelah kita tahu tentang disiplin positif yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah kebudayaan positif. Next ya. Next ada. Satu lagi, penutup ya? Iya Pak. Sosial, pelajar, Pancasila. Yuk. Boleh berdiri dulu, Ibu. Penutupan ya? Karena ini kita tutup selesai. Apa katanya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terakhir mungkin ya, untuk materi kita sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum nanti ditutup. Silakan. Materi kita sudah selesai. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan karena waktunya juga sudah siang ya, sudah saatnya jam makan siang. Silakan. Apa ya? Tadi setelah saya menyimak paparan dari Bapak, ada satu hal yang ingin saya tanyakan
sama Bapak. Karena kita seorang pendidik ya Pak ya. Nah, saya ingin menanyakan posisi kontrol apa yang paling tepat digunakan untuk kita sebagai seorang pendidik di sekolah dasar ya Pak. Terus saya minta juga alasannya kenapa posisi kontrol tersebut yang paling tepat. Terima kasih. Langsung jawab atau satu penanya lagi boleh? Satu penanya lagi. Silakan. Terima kasih Pak atas kesimpulannya. Izin bertanya, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas yang tadi Bapak paparkan? Mungkin lebih detailnya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba untuk menjawab. Ya, pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Mia, posisi apa yang paling tepat yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik dan apa sih alasannya? Oke, menurut saya di sini bahwa posisi ideal atau posisi yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah posisi manajer. Karena dengan posisi manajer ini kita memberikan solusi kepada siswa atas permasalahan siswa yang dihadapinya. Begitupun siswa dapat menemukan. Jadi kita membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Ya, mungkin singkatnya seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apa bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, perlu digarisbawahi bahwa kesepakatan kelas itu adalah aturan ataupun tata tertib yang kita buat bersama antara guru dan murid di kelas yang kemudian disepakati bersama untuk dilaksanakan atau dijalankan. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah implementasi atau komitmen untuk menjalankan dari hasil kesepakatan kelas tadi. Ya, yang akhirnya nanti mendapatkan atau menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab ya. Semoga Ibu ya, Bu Mia yang pertama dan Bu Hamsa untuk pertanyaan kedua cukup ya, merasa puas. Kalaupun belum puas nanti kita bisa berdiskusi di luar ruangan ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga atas partisipasinya, atas kerjasamanya, bahwasanya pada kesempatan hari ini alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif sudah saya lakukan dan semoga kita semua dapat menerapkannya atau menyebarkannya di kelas-kelas kita khususnya dan nanti akan menyebar di sekolah kita pada umumnya, menjadi sebuah budaya positif. Diawali dengan hal-hal yang kecil, lama-lama juga akan menjadi besar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang begitu sangat menginspirasi bagi kita sebagai pendidik. Semoga kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Sebelum berdoa, saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam kata-kata saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa nazatan minar wa afwan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illallah anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, khususnya kesepakatan kelas di kelas 6A. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, tentunya kamu harus tahu dulu apa itu kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Belum ada yang tahu? Ya, kesepakatan kelas adalah aturan atau tata tertib di kelas yang dibuat secara bersama antara guru dan murid-murid, ya, disepakati dan dijalankan. Nah, dari kesepakatan kelas tadi nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah implementasi atau penerapan dari kesepakatan kelas yang telah diyakini agar memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita langsung saja membuat kesepakatan kelas kita. Ya, kira-kira kata kita buat. Oke, ya, kesepakatan kelas. Silakan. Satu orang maju dulu. Wakilnya. Ya. Ada ikan. Ya, siapa lagi kira-kira? Ya, bisa. Yang kedua, yang ketiga, silakan. Ayo, saudara. Ini ada 3 orang perwakilan dari perempuan. Sekarang coba perwakilan untuk laki-lakinya. Poin yang keempat, ya. Siap ya? Ahmad. Yang keempat, kira-kira apa kesepakatannya? Satu lagi perwakilan dari laki-laki. Siapa? Laki-laki? Arif, siap? Yang kelima Arif ya. Jadi Arif.
Ya, ini hasil kesepakatan kelas kita yang tadi sudah dituliskan oleh teman-teman kalian. Ya, di sini berarti ada 5 poin ya. Ada 5 kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Sepakat? Ya. Yang kedua, menggunakan seragam sesuai jadwal. Sepakat? Yang ketiga, melaksanakan piknik kelas. Yang keempat, saling menghormati antar teman. Yang kelima, tertib saat belajar. Sepakat? Nah, itu 5 kesepakatan kelas 6A. Ya, semoga dengan kesepakatan ini nanti bisa kita laksanakan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dimengerti? Oke, untuk hari ini cukup. Nanti akan kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya dalam membentuk atau membuat kesepakatan kelas ini.